Chapter 336. The Stories of the Characters 2. TN, Return Stone diubah menjadi Regression Stone untuk kejelasan. Menara waktu. Disinilah mereka pertama kali bertemu. Apakah kamu peri regresi? Itu adalah hal pertama yang dikatakan pria itu ketika aku membuka mata. Aku ingat tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun, karena aku terlempar oleh kata, peri. Lagi pula, jelas bagi siapapun yang melihat bahwa aku bukan peri. Jawab aku, apakah kamu peri regresi? Namun, pria itu gigih. PF. Berkat dia, aku tidak bisa menemukan waktu untuk merasa frustrasi atau putus asa karena telah bereinkarnasi lagi. Tentu saja, mendengar tawa aku, pria itu mengerutkan kening. Tanda hubung. Kamu pikir ini lucu? Pemanggilan yang tiba-tiba mengejutkan aku, tetapi aku dengan cepat memahami keadaan pria itu. Dia pasti telah naik ke puncak menara sendirian dan menemukan batu regresi. Dia pasti berpikir itu akan membuatnya kembali ke masa lalu, seperti namanya. Siapa kamu? Mengapa kamu keluar dari batu regresi? Aku tidak akan bertanya untuk ketiga kalinya. Menjawab. Pria itu mengangkat tombak di tangannya. Niat membunuh yang muncul darinya membangunkan aku. Aku berhenti melamun dan mengamati daerah itu. Aku tidak terbiasa dengan pemandangan di sekitarnya. Namun, seperti biasanya, aku berasumsi bahwa aku bereinkarnasi di dalam benih yang ditanam Baal Menara. Tanda hubung. Aku akan bertanya untuk ketiga kalinya. Kamu siapa? Melihat bahwa aku tidak berbicara, pria itu memberi aku kesempatan lagi. Aku tersenyum tanpa menjawab seperti sebelumnya. Aku tidak bermaksud tersenyum, tetapi keluar secara alami ketika aku melihat penampilan pria itu di dunia lain. Aku berkeliaran di banyak dunia, dan penampilan fisiknya berada di peringkat teratas. Aku akan menghitung sampai 3. 1, 2, 2,5. Aku segera menyadari bahwa dia sangat aneh. Tanda hubung. 2,5. 2,5. Berkat dia, aku bisa melonggarkan dan mengangkat tubuh aku. Ketika aku bangun, pria itu tersentak dan mundur beberapa langkah. Aku akan bertanya dulu. Tidak, aku yang akan bertanya. Di mana kita? Aku bertanya pada pria itu. Tanda hubung. Menara waktu. Pria itu bergumam kembali. Oh. Setelah menghancurkan dunia lain dan tanpa tujuan melayang di luar angkasa, aku sekali lagi dipanggil ke dunia lain oleh keegoisan manusia. Sekarang, aku sudah terlalu akrab dengan perkembangan. Sekarang giliran kamu untuk menjawab aku. Apakah kamu peri regresi? Pria itu, Shin Myung-chul, bertanya padaku. Aku menoleh sedikit dan memeriksa Shin Myung-chul dengan cermat. Matanya bersinar seperti permata yang jatuh di bawah air. Bahkan rambutnya yang panjang dan acak-acakan tidak bisa menyembunyikan ketampanannya. Aku bukan peri, tapi iblis. Aku menjawab dengan jujur. Namun, Shin Myung-chul tidak terkejut sedikit pun. Reaksinya mengejutkan aku. Friris dan iblis adalah hal yang hampir sama. Shin Myung-chul adalah seorang pria dengan karakter yang kuat, baik sebelum dan sesudah dia kembali ke masa lalu. Tetapi ketika aku pertama kali bertemu dengannya, dia hilang dari rasa bersalah dan kemarahan karena tidak dapat melindungi orang yang dicintainya. Jadi, iblis regresi, apakah kamu dapat mengirim aku kembali ke masa lalu? Shin Myung-chul ingin kembali pada waktunya untuk mengubah masa lalunya. Itu mungkin. Aku mengangguk tanpa banyak berpikir. Pada saat itu, Shin Myung-chul tersenyum seperti anak kecil dan mendekatiku seolah-olah memegang tanganku sebagai penghargaan. Tapi ada syaratnya. Kondisi. Tidak apa-apa. Tidak peduli apa itu, aku akan. Begitu kamu kembali ke masa lalu, aku akan berada di sampingmu, mengganggumu sepanjang waktu. Pada saat itu, aku mengambil pendekatan yang lebih backhand. Aku tidak berpikir untuk menghentikannya atau membujuknya sebaliknya. Aku telah menyerah bahkan sebelum mencoba, atau mungkin aku telah mengundurkan diri untuk pengembangan ini. Apapun masalahnya, aku tahu manusia tidak mampu dibujuk oleh orang asing. Kamu akan berada di sampingku. Betul, jika kamu tidak menginginkan itu, maka tidak ada yang bisa aku lakukan. Petik 2. Manusia yang memilih untuk meminjam kekuatan iblis selalu menyesalinya pada akhirnya. Melihat dunia mereka dihancurkan oleh tangan mereka sendiri, mereka memukul dada mereka dengan mengejek kebodohan mereka dan berteriak dalam kesedihan dan kemarahan. Aku tidak peduli. Pada saat itu, aku menyimpulkan bahwa Shin Myung-chul akan berakhir dengan cara yang sama. Besar, tetapi sebelum kita kembali ke masa lalu, ada beberapa hal yang perlu aku ingatkan kepada kamu. Petik 2. Lanjutkan. Shin Myung-chul muda bangga dan sombong. Karena aku telah mengalami semua jenis orang di dunia yang telah aku panggil, aku mengabaikan kekurangan karakter Shin Myung-chul dan memulai penjelasan aku. Batu regresi adalah media untuk pemanggilan iblis Baal. Itu akan memindahkannya dari bidang transendental tempat ia tinggal ke dalam bidang ini. Jika kamu kembali ke masa lalu menggunakan kekuatan batu regresi, Baal pasti akan turun di dunia kamu. Itulah harga yang harus kamu bayar untuk kembali ke masa lalu. Apa yang kamu alami tidak akan menjadi mukjizat, tetapi malapetaka yang dapat menghancurkan dunia kamu. Petik 2. Toh, itu tidak masalah. Seperti yang kuharapkan, Shin Myung-chul egois, sama seperti semua regresor lain yang menginginkan hal yang sama. Kamu akan menyesalinya. Namun,
Ada satu hal yang berbeda. Aku tidak akan menyesalinya. Jika Baal turun ke duniaku, aku hanya akan memukulnya. Itu keyakinan. Shin Myungchul memiliki kepercayaan diri yang sesuai dengan kekuatannya. Dengan itu, dia menggenggam batu regresi tanpa ragu-ragu. Sama seperti itu, dia kembali ke ketika dia berusia 17, ke dunia di mana kekasih dan keluarganya hidup. Shin Myungchul menangis air mata sukacita. Dengan pengetahuan tentang masa depan, dia tumbuh dengan cepat. Hanya dalam 2 tahun, ia menjadi pahlawan yang kuat yang mampu melindungi orang yang dicintainya. 3 tahun kemudian, Shin Myungchul menikahi kekasihnya. Setahun setelah itu, dia punya anak yang tidak pernah dia lakukan di kehidupan sebelumnya. Tapi nasib tidak bisa diubah dengan mudah, dan kebahagiaannya tidak bertahan selamanya. Istri Shin Myungchul meninggal karena penyakit tidak lama setelah melahirkan. Shin Myungchul menangis sampai kelenjar air matanya mengering. Kesedihan yang dia rasakan lebih kuat karena berapa lama dia mencintainya. Namun, Shin Myungchul memiliki seorang putra yang membutuhkan ayahnya. Kesedihannya dengan cepat digantikan oleh keinginan untuk melindungi putranya. Sama seperti itu, 30 tahun berlalu. Shin Myungchul akhirnya menyaksikan putranya menjadi seorang ayah. Shin Myungchul menamai cucunya, Shin Jonghak. Aku memperhatikan Shin Myungchul sepanjang waktu. Awalnya, aku seharusnya membuat persiapan untuk keturunan Baal. Tapi kecuali itu benar-benar diperlukan, aku tinggal di sisi Shin Myungchul. Melihat lelaki egois yang pernah tumbuh dewasa menjadi seorang kakek itu menarik sekaligus cantik. Tentu saja, aku tidak melakukan apa-apa. Aku tidak punya pilihan selain untuk memenuhi tugas aku sebagai tuan rumah Baal. Aku bertemu Yi Yeonjun, yang menangkap mata Baal, dan membentuk Chameleon Troupe. Dengan dia, aku bertemu anak-anak seperti Yi Byul, Jain, dan Keita. Aku membentuk keluarga, seperti Shin Myungchul. Aku menyukai Yi Yeonjun karena dia mengingatkan aku pada orang yang aku cintai di masa lalu, aku menyukai Yi Byul hanya karena dia imut, aku menyukai Jain karena sifatnya yang bermuka dua, dan aku menyukai Keita karena kepribadiannya yang satu dimensi. Jika memungkinkan, aku ingin tinggal bersama mereka selama mungkin. Tapi Baal tidak membiarkanku. Kejang pertama datang tiba-tiba. Baal mengamuk di dalam tubuhku. Mengetahui bahwa aku semakin melekat pada bumi, dia berusaha menghancurkannya menggunakan tubuh inkarnasi aku tanpa turun melalui gerbang alam iblis. Begitu marah, Baal dengan mudah mengambil alih tubuhku. Namun, amukannya berakhir hanya dalam 1 hari. Shin Myungchul datang untuk menghentikannya. Sama seperti dia bersumpah sebelum kembali ke masa lalu, Shin Myungchul memukuli Baal. Tapi seperti penjahat sejati, Baal memilih untuk menghancurkan diri sendiri. Sepertiga dari semenanjung Korea beresiko hancur total. Sementara itu, aku menyaksikan keputusan Shin Myungchul di dalam kesadaran Baal. Yang mengejutkan aku, Shin Myungchul tidak ragu sedikit pun. Jika kamu bisa mendengarku, Bel, izinkan aku memintamu untuk terakhir kalinya. Ceritakan pada Jonghak kisah aku. Dengan begitu, dia tidak akan menjadi aku. Bantu dia mencapai apa yang tidak bisa aku lakukan. Jonghak selalu mengatakan dia akan menjadi pahlawan hebat. Aku percaya padanya. Dia akan menjadi pahlawan terhebat sepanjang masa, bahkan lebih besar dari aku. Shin Myungchul meninggalkan wasiatnya bersamaku sebelum membentuk penghalang dengan seluruh kekuatannya. Dia memperdagangkan hidupnya untuk kehidupan jutaan orang. Begitulah pahlawan Shin Myungchul bertemu nasibnya. Apa yang kamu pikirkan? Aku menyelesaikan cerita singkat aku dan menoleh ke Shin Jonghak. Aku harus merangkum kisah Shin Myungchul lebih dari yang aku inginkan karena kondisi tubuh aku. Tapi karena aku menyerahkan sebagian ingatanku pada Shin Jonghak dengan kekuatan sihirku, dia seharusnya bisa mengerti. Tindakan pengorbanan Shin Myungchul dipuji dalam buku teks sebagai lambang kepahlawanan, tetapi sebenarnya, dia hanya mengambil tanggung jawab atas keegoisan masa lalunya. Shin Jonghak tidak mengatakan apa-apa. Dengan ekspresi kaku, dia menundukkan kepalanya dan menatap tanah. Aku terkekeh dan meletakkan tanganku di atas kepalanya. Myungchul meninggalkan warisannya di tubuhmu. Kamu harus tahu apa yang harus dilakukan. Petik 2. Melihat wajahnya, aku tidak yakin apakah dia mendengarkan. Ada satu kebenaran mengejutkan terakhir yang harus aku katakan, tetapi aku memilih untuk menyimpannya untuk diri aku sendiri. Ketika aku mengetahuinya, bahkan aku terguncang. Sahyuk. Jin Sahyuk menoleh padaku. Aku bisa melihat diriku melalui pantulan di matanya. Energi iblis bergoyang di sekitar aku, dan mata aku berwarna merah. Aku jelas tidak punya banyak waktu lagi. Apakah kamu siap? Jin Sahyuk mengangguk atas permintaan aku. Aku menahan rasa sakit yang menusuk di tubuh aku dan membuat senyum pahit. Maafkan aku. Aku akan menjelaskan lebih banyak, tetapi aku tidak punya waktu. Petik 2. Kebenaran terakhir, bahwa dunia ini tidak lebih dari sebuah novel yang ditulis oleh orang tertentu akan dimakamkan bersama aku. Aku hanya mengetahuinya karena aku melihat ke kepala Kim Ha-jin. Jadi aku tidak perlu khawatir. Tidak apa-apa. Jin Sahyuk bangkit dengan wajah tanpa ekspresi. Terima kasih. Sudah terlalu lama. Sungguh frustasi mengetahui bahwa 500 tahun yang aku derita tidak pernah disebutkan dalam novel sialan itu, tetapi itu tidak menjadi masalah sekarang. Aku tidak lagi peduli. Aku mau beristirahat. Bagaimanapun, kematian akan membebaskan aku dari semua emosi.
Cua. Yi Yeonjun mengayunkan kekuatan sihirnya. Kekuatan sihir berbentuk tentakel mencairkan tanah dan menguapkannya ke atmosfer. Melawan dia, aku menggunakan setiap hadiah dan kreasi aku, ekstraksi pemahaman lengkap tentang kekuatan roh, sistem konsolidasi acak Desert Eagle, dan banyak lagi. Aku selalu lebih suka kuantitas daripada kualitas. Meski begitu, aku tidak bisa menembus pertahanan Yi Yeonjun. The Desert Eagle berkarat pergi. Armorku rusak, aether hancur. Semua karena suhu terus berfluktuasi antara panas terik dan dingin menggigit. Petik 2. Kamu memiliki kemampuan yang menakjubkan. Di tengah dingin yang menusuk, Yi Yeonjun bergumam dengan acuh tak acuh. Itu bukan pujian, tetapi ekspresi sinis penghinaan. Milikmu bahkan lebih menarik. Napas dari mulutku membeku putih. Petik 2. Yi Yeonjun memutar bibirnya. Aku menjaga kepalaku tetap di atas air berkat Orb of Regeneration. Tapi aku tahu aku tidak bisa menang melawannya. Sebaliknya, aku sengaja memilih untuk menggunakan metode yang tidak bisa mengalahkannya. Jika aku menyerang Yi Yeonjun dari jauh, peluang aku akan jauh lebih baik. Aku mungkin telah membunuhnya sebelum dia bisa bereaksi. Sebenarnya, itulah yang aku rencanakan untuk mendekatinya hingga 3 jam yang lalu. Namun, pada akhirnya, aku memilih untuk menghadapinya. Keputusan ini dibuat atas kemauan. Petik 2. Aku ingin tahu tentang sesuatu. Meskipun menggerakkan bibir yang setengah beku sangat menyakitkan, aku berhasil membuka mulut. Sedihnya, Yi Yeonjun mengabaikanku dan menembakkan kekuatan sihirnya. Sinar panas dari kekuatan sihir menembus pundakku. Aku menggunakan hadiah aku, kendala dan amplifikasi, untuk menekan perasaan aku. Akibatnya, aku tidak merasakan sakit. Aku melihat masa lalumu. Saat itulah Yi Yeonjun akhirnya menunjukkan reaksi. Dia memelototiku dengan mata penuh permusuhan. Apa yang kamu lakukan untuk membawa Yi Byul ke dalam Chameleon Troupe? Apa yang kamu lakukan pada orang tua Yi Byul untuk membangkitkan ketakutan mereka terhadap putri mereka? Bagaimana kamu mengubah kehidupan Yi Byul menjadi neraka ketika dia bisa menjalani kehidupan biasa? Aku terus membuat daftar semua yang aku saksikan di masa lalu. Tapi pidato aku bukan untuk Yi Yeonjun. Aku tidak punya niat untuk membujuknya. Dunia ini bukan novel, dan aku tahu bahwa klise membujuk penjahat dengan pembicaraan yang halus tidak berlaku bagi aku. Bagaimanapun, manusia tidak berubah dengan mudah. Alasan orang tua Yi Byul harus membunuh putri mereka. Aku melihat semuanya. Aku berbicara kepada orang yang aku kenal sedang mengawasi aku dari suatu tempat. Aku tidak bisa merasakan kehadirannya dan itu akan mengecewakan jika dia tidak ada di sini, tetapi aku percaya pada keberuntungan aku. Petik 2. Pasti menyenangkan. Yi Yeonjun menyeringai. Ini membuat aku mengerutkan kening. Apakah kamu tidak merasa bersalah atas apa yang kamu lakukan? Tentu saja tidak. Jika bukan untuk aku, Byul akan hidup di antara sampah itu selamanya. Petik 2. Yi Yeonjun menjawab dengan percaya diri. Aku mengejek dengan tidak percaya. Kenapa kamu melakukannya? Aku ingin memilikinya. Suaranya merosot ke tanah. Dia terdengar kaku seperti balok kayu. Ketika orang istirahat, mereka menjadi lebih mudah untuk dimiliki. Itu saja. Petik 2. Dia adalah contoh sempurna dari penjahat 2 dimensi yang pernah aku baca di buku panduan menulis. Karakter yang tidak bisa dan tidak berubah apapun yang terjadi, diciptakan hanya untuk menjadi penjahat. Aku menatap Yi Yeonjun dan memaksakan senyum. Sepertinya kamu seorang tokoh dalam novel. Yi Yeonjun mengangkat bahu dan berkata, sekarang giliranku untuk bertanya. Kenapa kamu dengan Byul? Bagaimana dengan Byul, kamu? Aku mencintainya. Jawaban aku juga singkat. Aku berbicara dengan emosi dan percaya diri. Cinta. Yi Yeonjun menggertakkan giginya. Iya, kamu tahu apa artinya itu, bukan? Tapi mungkin orang sepertimu tidak bisa mengerti. Petik 2. Suara gigi menggigil terdengar, dan pembicaraan kami berhenti di situ. Yi Yeonjun mengeluarkan kekuatan sihir yang jauh lebih kuat dan keras dari sebelumnya. Cua. Kekuatan sihirnya berubah menjadi seikat tentakel. Aku tidak berani menghitung berapa jumlahnya. Untaian aneh entah naik tinggi di langit atau jatuh rendah ke tanah sebelum terbang ke arahku. Koa. Tentakel yang tak terhitung jumlahnya menghalangi pandangan aku. Aku tahu tidak bisa menghentikan mereka. Aku mungkin akan mati di sini, meskipun aku masih bisa hidup kembali dengan keahlian unikku. Kemudian, aku menyadari keberuntungan aku sekali lagi diaktifkan. Secara kebetulan, seseorang mendengarkan perasaan kamu yang sebenarnya dan memahaminya. Narrow Escape from Death 8/9, stat khusus, akumulasi keberuntungan, menjadi sebagian tidak terkunci. Lansiran yang berkedip memberitahu aku demikian.